Sampaikan beberapa hal untuk kita diskusikan bersama. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan terkait dengan update dari bantuan sosial untuk penanganan COVID, khususnya yang dari Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang pertama atas seluruh kerjasamanya, dukungannya untuk dapat menyampaikan berbagai informasi pada masyarakat. Saya ingin menyampaikan secara keseluruhan, ya, dan nanti teman-teman dari unit Eselon 1 Pak Dirjen nanti akan kami jadwalkan, ya, mulai pada hari ini, ya. Nanti mungkin Pak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial update terkait dengan bantuan sosial sembako untuk DKI Jakarta dan kabupaten kota berbatasan langsung dengan Jakarta. Di Kabupaten Bogor misalkan sebagian kecamatan yang langsung berbatasan, kemudian kota Bekasi, kota Depok, kota Tangerang, kota Tangerang Selatan. Ini yang akan menjadi wilayah sasaran dari bantuan sosial sembako yang goodie bag-nya dan isinya seperti apa yang ada di belakang kami ini. Itu ada tulisan, ya, ada logo dari Istana Presiden, ya, bantuan Presiden bersama lawan COVID-19, itu ada tulisan. Jadi yang sekarang sedang proses penyaluran. Kemarin Pak Menteri Sosial bersama Pak Mensesnek, ya, telah launching dari Istana, ya, di Merdeka Utara, dan saat ini terus berproses untuk penyalurannya khususnya yang ada di DKI Jakarta. Dan kemudian nanti Pak Dirjen Penanganan Fakir Miskin juga tentu akan mengupdate terkait dengan bantuan sosial tunai yang di luar Jabodetabek atau di luar penerima dari bansos sembako 33 provinsi dan akan diberikan kepada 9 juta keluarga. Kemudian di Kementerian Sosial juga kita sedang berproses. Mohon maaf, ya, tugas-tugas, ya, misalkan berkaitan dengan anak, lansia, penyandang disabilitas, kemudian beban penyalahgunaan nafsa, dan juga tuna sosial, seperti tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, itu juga kita tugaskan kepada Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial untuk menghandle tugas-tugas ini. Kemudian kita juga menugaskan kepada Pak Dirjen Pemberdayaan Sosial untuk menghandle tugas-tugas yang berkaitan dengan komunitas-komunitas yang ada dalam masyarakat yang juga terdampak COVID-19, sekaligus juga berkaitan dengan kerjasama dan kemitraan. Kemudian Badan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, kita tugaskan juga yang berkaitan dengan layanan dukungan psikososial. Kemarin sudah juga melakukan koordinasi rapat dengan berbagai NGO dan juga para
pekerja sosial yang terhimpun dalam Ikatan Pekerja Sosial seluruh Indonesia dan juga lembaga-lembaga lainnya yang sudah menyiapkan timnya untuk memberikan layanan dukungan psikososial. Nah, ini yang secara keseluruhan tugas-tugas yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang saat ini sedang berproses ya. Nanti secara periodik teman-teman eselon 1 itu akan menyampaikan update informasi terkait dengan apa yang sudah, telah, dan akan dilakukan. Nah, saya akan menyampaikan ini sebenarnya overview secara keseluruhan bahwa program-program yang ada di Kementerian Sosial terkait dengan penanganan COVID ini, sebagaimana Pak Menteri Sosial telah juga sampaikan di berbagai kesempatan. Yang pertama adalah kita melakukan perluasan dan peningkatan indeks dan juga modifikasi dari skema bantuan terkait dengan program perlindungan sosial yang selama ini sudah berjalan. Pertama terkait dengan program Keluarga Harapan, itu dari 9,2 juta keluarga itu ditambah 800-an ribu sehingga menjadi 10 juta. 10 juta keluarga yang tersebar di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota. Dan yang biasanya disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun, ya, berarti ada 4 kali penyaluran dalam rangka penanganan COVID ini. Kemudian dirubah ya skema penyalurannya menjadi setiap bulan. Jadi oleh karena itu mulai bulan April sekarang ini, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember nanti yang 9 juta ini akan yang 10 juta maksud saya 10 juta ini akan menerima setiap bulan ya. Oleh karena itu untuk bulan April, Mei, Juni keluarga-keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan ini akan menerima double 2 kali. Karena yang tahap pertama Januari, Februari, Maret itu sudah disalurkan di bulan Januari. Yang bulan April, Mei, Juni itu juga sudah disalurkan di bulan Maret. Karena bulan Maret kita sudah juga menghadapi COVID-19 ini, jadi ada percepatan di sini. Nah, terkait dengan bulan April, Mei, Juni itu kemudian KPM akan mendapatkan bantuan melalui pencairan yang kita lakukan setiap bulan ini. Ini yang berkaitan dengan program Keluarga Harapan. Program perlindungan sosial berikutnya yang sudah berjalan selama ini ya adalah berkaitan dengan program sembako atau yang sebelumnya namanya bantuan pangan non tunai. Dari 15,2 juta keluarga ya dalam rangka penanganan COVID ini, Bapak Presiden meningkatkan jumlahnya menjadi 20 juta keluarga. Dan indeksnya ya, setiap bulan dari 150.000 per keluarga per bulan itu dinaikkan juga menjadi 200.000 setiap bulan dan setiap keluarga. Sehingga KPM nanti dari mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember akan menerima Rp200.000. Meskipun sebenarnya mulai Maret kemarin sudah ada kenaikan indeks ya dari 150.000
menjadi 200. Nah, kedua program inilah yang sebenarnya sebagai upaya kita untuk mengamankan ya fakir miskin ya yang selama ini sudah menjadi sasaran dari Kementerian Sosial atau menjadi sasaran program dari PKH dan juga program sembako ini. Ya, ini sudah berproses ya, penyalurannya sudah dijalankan yang untuk PKH ya di bulan April ini ya, dan sekaligus akan juga saat ini berproses untuk yang tambahannya. Jadi kalau PKH itu 9,2 menjadi 10 juta, berarti 800 ini juga bulan ini sedang berproses untuk dilakukan penyaluran. Kemudian yang program sembako juga sudah berproses ya, yang 15,2 juta keluarga dan ditambah juga 4,8. Ini sudah berproses penyaluran. Jadi ini juga sebagai satu program terkait dengan jaring pengaman sosial yang merupakan instrumen yang selama ini sudah berjalan, yang merupakan instrumen yang efektif dan akuntabel karena semua data itu terekam dan datanya itu semua dari DTKS yang ada di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Kemudian ada tambahan-tambahan lain terkait dengan bantuan yang secara khusus ya dilakukan dalam rangka untuk membantu masyarakat lapis bawah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya ya di luar penerima PKH dan program sembako di luar. Yang pertama adalah bantuan sosial sembako untuk DKI Jakarta dan perbatasan kabupaten kota perbatasan dengan Jakarta tadi sebagaimana kami sampaikan tadi di depan, itu totalnya 1,9 juta keluarga diberikan setiap bulan sembakonya senilai 600.000 yang disalurkan 2 kali penyaluran, sehingga setiap penyaluran ya 2 minggu sekali nilai sembakonya itu adalah 300.000. Ini contohnya saya kembali ingin sampaikan apa saja isinya ada dalam kemasan ya yang ada di belakang ini. Jadi nanti akan setiap bulan 2 kali penyaluran, kali 3 berarti 6 kali penyaluran. Nilainya sembako tadi sekali lagi ada 300 ya. Termasuk juga yang terkait dengan goodie bag dan pengantaran. Dan sekarang juga sudah berproses. Kemarin hari Senin sudah di launching oleh Pak Menteri Sosial bersama Pak Mensesnek ya, itu untuk yang DKI Jakarta. Kemudian berikutnya yang terkait dengan bantuan sosial tunai yang akan diberikan di luar Jabodetabek ya, total sasarannya adalah 9 juta, diberikan bantuan senilai 600.000 setiap bulan selama 3 bulan, April, Mei, Juni. Nah, datanya yang 9 juta tadi adalah mereka yang berada di luar penerima program Keluarga Harapan dan juga program sembako itu diberikan. Nah, sekarang ini kita juga sudah proses penyaluran seperti yang di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan juga di Tangerang ya. Itu sudah mulai proses penyaluran. Nah, kita juga terus akan push lagi penyaluran ini
setelah ya kami di Kementerian Sosial ini, tim kami di Direktorat Jenderal Penanganan Vaksinasi itu mendapatkan data dari daerah, dari kabupaten kota. Oleh karena itu kita siang malam untuk terus memantau, memonitor, sekaligus mempush supaya segera data penerima bantuan sosial tunai dari kabupaten kota itu segera disampaikan kepada kami. Ini proses terus berjalan dan kami sudah lega, alhamdulillah, bahwa penerima bantuan-bantuan yang berkaitan dengan bantuan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk barang ya maupun bentuk lainnya ini sudah diperkuat dengan surat edaran dari Ketua KPK. Jadi kita boleh untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk tunai maupun barang atau bentuk lainnya itu yang di luar DTKS, di luar data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Dan surat edaran Ketua KPK ini sudah ditujukan kepada pimpinan kementerian dan lembaga, gugus tugas nasional, gugus tugas daerah, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Itu kemarin sudah diedarkan, sehingga kita sudah clear. Jadi datanya yang dari daerah tadi bisa dari luar DTKS ya, dengan acuan utama ya, prioritas utama acuannya adalah tetap DTKS. Dan kita minta kepada daerah bahwa yang diusulkan yang luar DTKS itu adalah mereka yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan. Kemudian berikutnya ya, kita sejak tanggal 7 April yang lalu sampai dengan tanggal 11 April ya, kita telah juga menyalurkan bantuan sembako dan makanan siap saji. Ya, kita buka posko dapur umum lapangan di Gedung Konvensi Kalibata dan kita bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial, dengan Tagana, dan tentu juga dengan pemerintah DKI Jakarta, dalam ini ada Dinas Sosial Provinsi yang juga melibatkan suku dinas sosial di 5 wilayah DKI Jakarta yang berkaitan dengan data. Dan ternyata ya, yang berkaitan dengan bantuan sembako dan makanan siap saji ini ya, kita juga terus ya untuk memastikan warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan itu kita akan berikan bantuan. Rencana awalnya ada 200.000 paket sembako dan Pak Menteri telah mengarahkan ya sampai pada 300.000. Bahkan beberapa lembaga nanti juga akan membantu kami sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi ya, ada MNC, kemudian ada BNI. Saya juga sudah mendapatkan informasi dari Astra dan lain sebagainya. Dan ini kita terus terang dibantu teman-teman dari Tagana dan tim relawan lainnya untuk melakukan bantuan itu. Saya kira itu yang terkait dengan aneka bansos dari Kementerian Sosial yang tentu kami sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman media untuk menyampaikan kepada masyarakat ya. Dari setiap proses-proses penyaluran bantuan yang telah kita laksanakan dan sekaligus juga masukan dari teman-teman media ya, karena Pak Menteri terus terang ya mendorong dan mengarahkan kepada kami bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini
sangat berat di lapangan, tetapi kita harus bekerja ekstra, harus dapat melaksanakan tugas ini secara cepat dan tepat untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu kalau kita lihat ya teman-teman tim kami di Kementerian Sosial ini selalu siap ya, meskipun kita harus memperhatikan protokol kesehatan dalam bekerja, juga dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita di lapangan. Nanti kita akan menyampaikan agenda, jadwal ya untuk titik-titik mana yang nanti akan dihadiri oleh tentu Pak Menteri, Pak Menko, tadi kami barusan Vikon juga dengan Pak Menko ya untuk penyaluran bantuan ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kan kita sama-sama ya nanti masukan dan juga mungkin juga saran ya kami akan menyampaikan dalam sosialisasi pada siang hari ini supaya kita mendapatkan suatu gambaran utuh terkait dengan program-program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ini kami ada Kepala Biro Humas ya, ada Pak Sapi, yang Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dan juga ada Bu Guru, Sekretaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin yang berkaitan dengan bantuan sosial tunai. Teman-teman yang lain sekarang sedang bekerja untuk memastikan semua data dan juga bantuan-bantuan ini siap untuk disalurkan. Terima kasih. Saya Dimas dari Jawa Post TV, mau mendalami yang bantuan tunai, bansos tunai itu kan katanya lebih dikhususkan untuk keluarga penerima manfaat yang belum menerima bantuan dari Kemensos, baik sembako maupun keluarga harapan ya. Lalu mekanisme proses pengumpulan datanya di masyarakat itu seperti apa? Apakah nanti RT mendata warganya yang belum menerima lalu ajukan ke RW, kelurahan, atau seperti apa nanti pendataannya di masyarakat biar benar-benar tepat sasaran bantuan tunai ini? Lalu bagaimana dengan mereka yang merantau atau bukan KTP? Jadi misalnya kalau saya orang luar Jakarta datang sini, saya bukan KTP Jakarta, apakah saya dapat? Atau misalnya saya KTP Jakarta tapi saya lagi di Bali, itu apakah saya dapat? Atau memang harus orang KTP Jakarta yang lagi di Jakarta yang dapat? Terima kasih. Oke, sekaligus ya, umum kita dan apa ya? Pak, mungkin menambahkan aja tadi cara mendapatkan bantuan sosial tunainya itu seperti apa Pak? Sama itu kan ada bantuan santunan kematian Pak ya. Itu sejauh ini kan yang disebabkan oleh corona kan sudah banyak juga yang meninggal Pak. Apakah mendapat bantuan itu atau seperti apa Pak? Coba satu lagi itu Pak. Coba perkenalkan, saya tutor dari RRI, biasa yang meliput sini Bu Ria karena perhalangan sedang mengalami berita duka, jadi saya mewakilkan. Yang saya ingin tanyakan hampir sama dengan beberapa teman yang lainnya, cuman mungkin lebih spesifiknya jika nantinya di lapangan ada masyarakat yang kemudian mendapatkan bansos atau paket sembako seperti yang di belakang ini, tapi isinya tidak seperti yang ada di belakang ini masyarakat bisa melapornya kemana? Nah, kemudian mekanisme bagi yang tadi penegasan buat masyarakat mungkin yang tidak terdata dalam penerima bansos tapi memerlukan bantuan ini bisa kemana? Apakah memungkinkan dengan menyerahkan KTP atau dengan menghubungi dinas sosial setempat ini bisa mendapatkan bantuan itu? Mungkin itu Pak. Satu lagi Pak. Silakan. Saya jadi Pak dari ATV. Ya. Mungkin nggak Pak ini data penerima bansos itu bisa dibuka secara transparan agar yang menerima itu bisa tahu gitu dia dapat atau tidak. Dibuka seperti pilpres gitu Pak. Datanya. Ya, nanti akan saya jelaskan. Makasih Pak. Ya, tempat dulu ya supaya Iya Pak. kita nanti buka lagi ya. Pertama terkait dengan bantuan sosial tunai
Betul, itu di luar penerima program PKH dan program sembako atau BPNT. Ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, ya kita terus terang bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat cukup banyak. Ya, ada yang menyebut 9 pintu pertolongan. Ya, macam bantuan itu yang ada di berbagai daerah, karena Bapak Presiden juga Pak Menteri Sosial juga terus mengimbau untuk daerah juga mengakomodasikan, mengalokasikan melalui APBD-nya untuk bantuan-bantuan ini. Nah, tetapi ya, kita juga harus menghindari terjadinya penumpukan bantuan-bantuan itu pada suatu keluarga tertentu. Oleh karena itu, maka caranya kita memilah ya penerima bantuan ini. Kalau yang PKH, sembako itu kan atau BPNT itu kan sudah selama ini mendapatkan bantuan dari setiap bulan yang mendapatkan. Oleh karena itu, maka yang bantuan sosial tunai atau bantuan sembako yang DKI sama di Bodetabek tadi itu kita minta supaya di luar dari penerima itu. Nah, oleh karena itu kita telah melakukan rapat koordinasi secara keseluruhan dengan seluruh gubernur dan juga dengan bupati dan wali kota. Itu 2 hari full kita melakukan itu dan kita menyampaikan. Dan kemudian kita juga telah meminta ya kepada bupati atau wali kota untuk mengusulkan sesuai dengan pagu alokasi yang ada di masing-masing kabupaten kota yang sudah kita sampaikan ke daerah. Ya, kalau dalam surat kami ini harusnya malam ini sudah harus selesai semua ya, tanggal 23 Bu ya. Iya, Pak. Harus selesai semua untuk itu. Dan kita telah memberikan kemudahan bahwa data itu kita berikan dulu DTKS yang ada di Kementerian Sosial. Ya, kita sampaikan ini loh data yang ada di dalam DTKS tetapi belum mendapatkan PKH dan belum mendapatkan program sembako dari mulai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 maupun yang non desil yang baru kita berikan. Dan itu diperkuat lagi dengan KPK tadi. Nah, setelah itu kabupaten atau kota itu menyerahkan kepada Kementerian Sosial dengan tentu syaratnya harus ada by name by address-nya, kemudian harus ada NIK-nya, nomor induk kependudukannya, kemudian harus juga kita minta juga by nomor teleponnya untuk yang punya. Saya kira rata-rata nomor HP juga sebagian besar sudah punya. Kami minta itu. Nah, yang kemudian setelah terkumpul 9 juta tadi, ya kita juga ya minta kepastian atau pertanggungjawaban dari daerah. Ya, namanya surat tanggung jawab mutlak terkait dengan data yang dikirimkan supaya karena ini adalah APBN, kita tidak boleh salah. Kita tidak boleh salah-salah dalam memberikan bantuan itu. Harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti begitu kita menyalurkan bantuan karena kita tidak didukung oleh data yang jelas, ya, yang lengkap, ini jadi masalah nanti. Kita tidak harap seperti itu. Ya. Nah, kemudian data yang sudah dikirim kepada Kementerian Sosial, ya, pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dibantu dengan Pusdatin, ya, kita sudah berikan order di dalam DTKS itu dan nanti kita akan melakukan validasi dan verifikasi kembali dan ini nanti kalau sudah memenuhi kriteria miskin ya itu bisa masuk menjadi DTKS yang baru. Nah, kami ingin kembali lagi kalau sudah masuk kepada Kementerian Sosial nanti Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin itu akan koordinasi cek and recheck kembali dengan PT Pos dan juga dengan Himbara yang akan membantu penyaluran. Oleh karena itu memang harus jelas namanya, alamatnya, NIK-nya, supaya nanti begitu kita akan menyalurkan itu tidak salah nanti di lapangan.
Ini yang berkaitan dengan bantuan sosial tunai. Silakan, ini daerah yang kita tugaskan untuk menyampaikan data ini. Ya. Memang pada saat Vikon kita juga mendapatkan masukan yang banyak, terutama dari Pak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Bu Gubernur Jawa Timur, dan Banten juga, supaya memperhatikan ya warganya yang ada di Jakarta dan di Jabodetabek yang merantau untuk dimasukkan menerima bantuan. Kita sudah sampaikan, silakan Pemda DKI dan kemudian Bupati, Wali Kota untuk bisa memasukkan data ini. Ini yang berkaitan dengan bantuan sosial tunai. Ya, jadi sekaligus ini menjawab bagaimana cara mendapatkan bantuan tadi. Nah, kita juga telah membuat satu hotline secara khusus, hotline Bansos COVID-19. Tadi kita sudah rapatkan juga, laporkan ke Pak Menko, dan bahkan Pak Menko nanti akan menambah nomornya, ya, supaya untuk memudahkan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam rangka nanti warga atau teman-teman mengadukan ini, ya. Tapi kita sudah punya, semalam juga sudah disampaikan Pak Menteri, ya, di media, terutama di elektronik, ya, waktu acara Mata Najwa 0811 02210, ya, 0811 satunya 3 kali, 08111 022 ya. Nanti ini akan dikoordinasikan sama Birhumas, dan bahkan tadi hasil dari kita rapat dengan Pak Menko, ya, sebelum saya kesini baru selesai, dan juga nanti akan juga disinergikan, diperkuat dengan dari Kemenko PMK yang juga akan mengkoordinasikan bantuan-bantuan dari yang lainnya, seperti bantuan untuk prakerja dan juga bansos tunai dari dana desa, dan juga bantuan-bantuan lain. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan dengan kalau tercecer, ya. Pokoknya nanti silakan, ini sekaligus tadi ada yang berkaitan dengan hotline tadi, kita bisa akan menyampaikan, ya, merespon, menjawab, mencarikan solusi dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu kami juga berharap, ya, teman-teman dari daerah, ya, terutama yang berkaitan dengan daerah yang akan sasaran dari bantuan ini, ya, terus betul-betul bisa dapat mengajukan atau mengusulkan, ya, mereka-mereka yang menerima bansos ini harus betul-betul disisir kembali, dicek kembali, mencari orang yang belum mendapatkan bantuan sama sekali, terutama bantuan BKA, bantuan program sembako atau BNT, juga sebenarnya juga di luar bantuan penerima prakerja. Yang berkaitan dengan data, Pak Dedi, kita memang terikat sama undang-undang statistik, undang-undang bahwa data ini diberikan, ada protokolnya. Silakan diberikan, tapi kita tidak bisa, karena itu menyangkut data pribadi orang. Bahkan kalau Bapak itu atau teman-teman semua ikuti bahwa beberapa bulan terakhir kan muncul mengenai masalah yang berkaitan data pribadi. Tetapi kita bisa menyampaikan, ada protokol, ada mekanismenya yang berkaitan dengan data DTKS. Banyak sekali kita juga melayani, ya, berbagai lembaga, kementerian untuk minta data yang berkaitan dengan data yang dikelola di Kementerian Sosial. Itu saya kira yang berkaitan dengan data. Iya, tapi kan itu satu kesatuan, kita masuk di dalam DTK itu sudah satu kesatuan. Kita tidak, jadi nama itu harus ada data by name by address-nya, gitu. Tetapi data ini kan di daerah masing-masing ada, itu yang mereka usulkan. Tapi kalau data yang berkaitan dengan ada DTKS itu boleh, tapi ada protokolnya. Saya kali lagi boleh, silakan. Di Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial yang di cabang ke sana melayani setiap. Tapi kalau kita membuka semuanya, memang itu terkait juga adanya masalah
data pribadi yang tidak bisa diungkap kepada seluruh publik dan hanya bisa diberikan kepada lembaga kementerian yang memang memerlukan. Dan nanti ada mekanisme. Gitu. Pak, soal pengajuan di hotline ini, apakah nantinya masyarakat yang membutuhkan bantuan hanya perlu menyerahkan foto KK dan KTP ke hotline itu, terus dia sudah dapat bantuan atau gimana? Ya, kalau hotline ini kan umum aja, kita bisa melayani semua. Terus persoalan nanti berkaitan dengan ada case-nya kan macam-macam, tidak hanya seperti itu. Termasuk juga isu penyelewengan, isu yang lain-lainnya. Tentu kalau sudah menyangkut nanti masalah akan diarahkan oleh teman-teman yang ditugaskan di dalam hotline itu. Berarti untuk pengajuan bansos tidak bisa hanya sekedar untuk menyampaikan foto KTP dan foto KK. Kan sudah saya jelaskan tadi, untuk pengajuan tetap harus dari pemerintah daerah. Karena ini uang rakyat, kita nggak boleh kita kemudian ada salurannya. Ada lembaganya, silakan kita, Pak Menteri sudah menyampaikan, silakan diusulkan oleh lembaga dan kemudian dikoordinasikan dengan daerah. Itu yang membedakan ya kita melaksanakan APBN ini dengan sumber-sumber yang mungkin Bapak Ibu lihat di berbagai lembaga juga melaksanakan penyaluran ini. Tapi yang kaitan dengan APBN memang harus dapat dipertanggungjawabkan, dan makanya kita betul-betul harus membuat pertimbangan berbagai aspek, ya, termasuk juga mekanisme penyediaan barangnya. Kemarin kami rapat dengan KPP 1 hari penuh, dengan BPKP, dengan APIP Kementerian Sosial dan Dijen dan sebagainya, supaya tidak salah. Kita, Pak Menteri ataupun teman-teman kan sudah berikan bahwa kita harus cepat, tapi juga harus tepat. Nah, nanti kalau kita nggak tepat juga di lapangan juga bisa dipersoalkan lagi nanti juga, atau tepat sasaran, tidak ini dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati betul untuk bisa mengatur mekanisme. Tetapi yang mekanisme yang sudah kita atur jangan kemudian menjadi penghambat. Nah, kita minta harus memahami makna percepatan itu memang harus komprehensif, gitu, ya. Gitu. Maka tadi rapat Pak Menko ya minta ya Pak Sos tolong ditambahkan lagi hotline supaya, dan kami tugaskan ya untuk secara safe gantian, tidak boleh ada orang yang mengadu kemudian tidak dilayani, memberikan saluran-saluran untuk apa yang harus kita carikan solusinya, tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada atau peraturan yang berlaku. Nah, kemudian yang berkaitan dengan santunan tadi, ya, santunan ya. Dalam kondisi bencana, ya, Kementerian Sosial akan memberikan santunan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Mensos kepada Pak Menko, ya. Ya, nilainya yang dalam kondisi tertentu kan 15 juta untuk ahli warisnya. Nah, ini kita sedang siapkan, ya, tentu akan kita juga bahas ya dengan Pak Menko PMK terkait dengan kaitannya santunan kematian ini. Dalam kondisi bencana yang kita sudah alami dan bantuan juga kita sudah salurkan, itu biasa ada tim juga yang nanti akan menindaklanjuti ini secara khusus dan tetap koordinasi dengan pemerintah daerah. Silahkan kalau ada yang lain lagi. Jumlahnya Pak tadi santunan 15 juta. Itu santunan untuk ahli waris ya. Itu yang berlaku untuk kondisi bencana. Ya. untuk ahli waris. Untuk ahli waris jadi diberikan langsung yang ahli warisnya. Ini sudah diberikan Pak? Ini sedang proses kan sudah sahabatnya. Belum berarti? Ya kalau sedang proses kan apa? Belum ya? Ya belum. Ini sedang dihitung. Nanti kebetulan ini ada Pak direkturnya Pak Bencana. Dan ada juga nanti dari bencana sosial ya. Ada bencana alam, bencana sosial. Ada dua-duanya. Ayo kita mumpung kita ketemu supaya nanti kita bisa.
Kita APBN. APBN. Mau memperdalam yang tadi bantuan tunai Pak, itu dari kapan ya? Apakah kemarin tanggal 22 banget ini baru dimulai, atau udah mulai dari kapan? Terus nanti sampai kapan, kan itu 3 bulan? Ya. Maksudnya rentang waktunya tanggal berapa sampai tanggal berapa ini akan dibagikan di daerah ini. Mungkin ada data yang jelas Pak? Oh, nanti ada agendanya. Jelas. Ini kan sebenarnya kalau kita ikuti data dari daerah kan baru malam ini harus kita bisa terima, tetapi kan kita harus tepat data-data yang sudah jelas, sudah pasti ya, dari DTKS yang ada itu kan sudah ada by name, by address-nya ada, ini tinggal kita cleansing ya, kita cocokkan, kita sinkronisasi dengan data yang ada di Pusdatin, maka kita bisa cicil untuk menyalurkannya. Kita sudah mulai tanggal berapa Bu? Sudah kemarin tanggal 22 sudah mulai. Tanggal 22 sudah mulai. Bahkan kita tugaskan direktur untuk menghandle yang ada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bekasi, ya, Tangerang. Dan mudah-mudahan kalau datanya sudah masuk kita bisa cepat. Dan tim penyalurnya itu, ya di dalam hal ini adalah PT Pos dan Himbara sudah siap untuk menyalurkan bantuan ini. Kalau ini langsung ya 600.000 itu langsung setiap bulannya gitu. Berarti kalau 3 bulan, April, Mei sampai Juni nanti. Kalau yang sembako tadi memang 2 kali penyalurannya. Ini bedanya. Silakan. Siang Pak, saya Dini dari IDN Times. Ingin tanya lagi tentang data ya, karena emang di lapangan ini lagi permasalahan gitu Pak. Untuk yang masyarakat kan, ya kalau yang tidak terdata, dia juga nggak proaktif ke RT, padahal dia juga nggak mampu. Itu bagaimana ya Pak? Terus untuk masalah ini layanan ini ya Pak ya? Ini apa masih baru uji coba atau bagaimana? Soalnya saya udah coba nih dari semalam waktu Pak Mensos bilang itu, tapi sampai sekarang juga belum ada balasan. Nah, itu bagaimana ya Pak? Ya, makanya kita minta tambahan ini untuk channelnya ya. Tadi sudah diputuskan kalau yang kelas 1 ini saya kira nanti dari trafficnya itu terlalu crowded nanti. Kita minta nanti. Intinya kita sudah mulai ya. Semalam memang disampaikan Pak Mensos waktu di acara Trans ya di Mata Najwa. Ya, satu lagi Pak, kalau misalkan seperti di Depok itu ada pengurangan bantuannya, atau mungkin di tempat lain semisal ada pengurangan juga seperti yang Mas tadi bilang, pengurangan sembako, istilah penyelewengan. Bagaimana sih masyarakat bisa melaporkan dengan cepat gitu loh Pak? Apakah hanya ini terus takutnya cuma formal aja tetapi tidak ada tindakannya? Ini nggak bisa. Dalam kondisi ini ya, kalau ada penyelewengan, ada penyimpangan, dan itu ada bukti, pasti akan ditindak. Dan hukumannya lebih berat kalau dalam kondisi bencana. Nah, khusus yang berkaitan hotline ini adalah hotline yang berkaitan dengan bansos yang ada di Kementerian Sosial. Jadi saya katakan bansos itu kan banyak. Misalkan Depok itu kan juga memberikan bantuan sosial. Ya, sudah beberapa hari yang lalu. Ya, kalau muncul ada kasus yang kemarin pemotongan 25.000 ini ya itu kemungkinan bisa ditanyakan kepada Pemkot Depok gitu. Dan yang pasti itu bukan dari Kementerian Sosial, karena kan baru bangun proses ini. Termasuk juga yang beredar video mengenai bansos sembako yang harganya begini, oh kita juga perlu menyalurkan gitu. Dan tentu kaitannya dengan pelanggaran, penyelewengan dan sebagainya, itu sudah ada mekanismenya. Bahkan saya juga melihat kantor-kantor polisi juga membuka ya, itu untuk yang berkaitan dengan kalau ada masalah-masalah di lapangan. Termasuk juga kita juga kerjasama kaitannya dengan pengawanan ya, untuk penyaluran bantuan ini dengan kepolisian juga. Gitu. Saya kira itu. Kalau ada yang silakan, nanti saya minta Pak Sapi menambahkannya. Silakan Pak. Izin bertanya Pak, Asep dari Radio Sinta.
Iya. Pak, belajar dari kasus ini yang meninggalkan lapangan di Tangerang itu, apa yang bisa diperbaiki Kementerian Sosial dan Pemkot Tangerang terkait warga Tangerang itu? Ini apa yang pertama adalah apa yang bisa diperbaiki di depannya agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Pak. Itu kan tadi kalau kita berbicara data, tentunya harus ada sinergi, komunikasi, dan berbagi informasi antara Kemensos dan juga Pemkot Tangerang dalam hal ini. Apa nanti yang bisa diperbaiki di depan dari segi komunikasi, perbaikan data, ataukah mungkin kejadian dulu berangkat dari ketidaksinergian dari komunikasi ataupun berbagai informasi terkait data seperti itu, Pak. Dan apa yang nanti bisa diperbaiki dari pihak Kementerian Sosial terkait dengan data ataupun komunikasi antara Kemensos dan Pemkot Tangerang agar kejadian kasus Yuli ini tidak terulang lagi di daerah-daerah di Indonesia, karena memang masa pandemi ini kan belum bisa diprediksi kapan akan berakhir seperti itu, Pak. Terima kasih, ini masukan bagus ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial sampai pada 29 juta ya, itu sudah digunakan untuk program Keluarga Harapan, sekarang menjadi 10 juta keluarga, kemudian untuk program sembako atau BPNT 20 juta, untuk program ya penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional itu sampai 96,8 jiwa, terus untuk kaitannya dengan listrik, subsidi dan sebagainya itu sudah digunakan, dan data itu adalah sumbernya juga dari daerah. Dan oleh karena itu sejak awal kita sudah minta ya, bahkan dalam rangka untuk pelaksanaan program itu kita minta untuk daerah aktif melakukan verifikasi dan validasi data. Kalau ada yang belum masuk, segera dimasukkan. Kalau ada orang yang sebenarnya tidak masuk dalam kriteria pakai mesin, itu harus dikeluarkan. Kita sudah minta, dalam undang-undang itu sekurang-kurangnya 2 tahun, tapi kita mengupdate-nya itu kalau yang terkait dengan bantuan itu hampir setiap bulan. Kalau updating TTKS-nya setiap 3 bulan ya sekali dalam 1 tahun. Jadi kalau ada kasus seperti yang terjadi yang kemarin rame ya, nah tentu kita sangat berharap bahwa daerah aktif untuk mendata ya masalah-masalah yang ada di dalam warganya yang betul-betul sangat membutuhkan, dan itu yang harus diprioritaskan karena pintu bantuan itu banyak sekali ya. Ada dari kementerian ini, ada dari dana desa nanti, ada prakerja, ada dari APBD, APBD-nya dari daerah, kabupaten kota, ada provinsi, dan ada PK yang sudah berjalan selama ini, ada ulang-ulang dari sebagainya. Kami sangat berharap bahwa daerah harus proaktif untuk kemudian memastikan warganya ya, yang sudah dibuka, diberikan ruang yang lebih luas ya, tidak hanya yang ada dalam DTKS ya, yang ada di dalam data itu, tetapi yang di luar data itu dan kemudian dia terkena atau rentan terkena, itu boleh dimasukkan dan segera disampaikan kepada Kementerian Sosial. Itu yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itu kita terus melakukan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat dengan daerah, bahkan kemarin hampir semua kabupaten kota kita sampaikan bahwa kita ingin segera bantuan itu bisa cair, bisa disalurkan sehingga masyarakat bisa dibantu, tetapi data itu harus segera juga dikirim kepada Kementerian Sosial. Itu yang kita lakukan. Oleh karena itu kalau ada hal yang kemudian ditemukan teman-teman media, itu segera disampaikan kepada kami, namanya di mana, kemudian alamatnya, terus dia masuk kabupaten apa, kota apa, sehingga kita bisa cek langsung. Kita juga bisa minta kepada teman-teman daerah untuk bisa memastikan data itu. Mulai sekarang itu bisa dilakukan. Silakan. Mungkin Pak sampai ini Pak, ini Direktur Bencana, jadi pangkal lautnya ini sebenarnya yang kaitan dengan masalah penanganan kedaruratan bencana ini. Silakan.
Ya, terima kasih Pak Sekjen, Bapak Ibu, kawan-kawan wartawan. Artinya inilah menunjukkan Kemensos hadir dalam penanganan COVID ini. Itu yang perlu kita catat, bahwa di saat ini beberapa kementerian saja yang ikut berkontribusi dalam penanganan dampak COVID ini. Yang kedua, tadi Pak Sekjen banyak menyampaikan, tapi saya sedikit memberikan bahwa masalah data tadi, kemudian masalah paket sembako yang akan kita distribusikan, kemudian juga yang lebih penting masalah pengamanannya. Kami beberapa waktu lalu juga memberikan sembako, tapi hanya 1 kali. Di dalam prakteknya memang masyarakat memang membutuhkan, maka muncullah paket-paket lain untuk bisa mengantisipasi dampak COVID ini. Tidak hanya yang punya KTP DKI, tapi yang bekerja domisili di DKI Jakarta juga termasuk bagian dari itu. Nah, yang patut kita catat adalah semua data itu dari daerah. Jadi kalau bicara data itu, daerah lah yang mengusulkan kepada kita di Kementerian Sosial ini untuk menghimpun semua. Jadi permasalahan itu ada di daerah. Kami pernah menggunakan data Sudin untuk memberikan bantuan makanan siap saji dan sembako, dan semua ajuan itu kepada suku dinas sosial di DKI Jakarta. Dan itu ternyata efektif karena Sudin punya data yang valid, langsung bersumber dari RT RW, terutama masyarakat-masyarakat yang anggota keluarganya itu terkena positif corona dan anggota keluarga yang lain diisolasi oleh RT RW setempat. Kami berikan makanan siap saji dari tanggal 7 sampai 19 waktu yang lalu. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan santunan kematian. Memang kita tahu dampak COVID ini masih hangat-hangatnya, dan mungkin diperkirakan sampai dengan bulan Juni, Juli lah. Nah, ini skema yang tadi disampaikan Pak Sekjen, skema reguler kami kalau terjadi bencana alam maupun bencana sosial. Bencana alam terkait dengan korban bencana banjir, tsunami dan sebagainya, atau korban konflik sosial, itu memang indeksnya 15 juta. Nah, ini persyaratannya yang pertama adalah surat kematian, tentunya nanti dari kesehatan. Kemudian nanti ada ahli waris. Ahli waris artinya dari anggota yang meninggal tersebut, siapa yang menjadi ahli waris, tentunya sertifikatnya nanti ada dalam bentuk kartu keluarga, tercantum namanya di situ. Kemudian tentunya nanti diverifikasi oleh kami betul tidak bahwa ini terdampak COVID. Memang sudah ada beberapa yang usulan kami yang diterima kemarin dari Banyumas, itu ada 2 orang yang kebetulan anggota Tagana juga. Setelah melakukan penyemprotan disinfektan, kelelahan, kita beri penghargaan untuk kita beri santunan ahli waris. Nah, ini semua yang kami sampaikan, Pak Sekjen sampaikan, Kementerian Sosial tidak hanya sendiri. Kementerian Sosial merangkul institusi lain, termasuk LKPP, kemudian BPKP, kemudian Mabes Polri. Jadi kami bersinergi dengan Mabes Polri untuk memastikan bantuan ini sampai kepada penerima, tidak dipotong, kemudian memastikan juga tepat sasaran. Apalagi kita tahu bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan. Jadi mungkin tadi pesan Pak Sekjen, rekan-rekan wartawan semua ikut membantu juga, membantu Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, sehingga kita bersinergi. Tidak akan mungkin bantuan yang begitu besar dan begitu luas dengan kita juga rentan untuk mendapatkan penyakit ini, kita saling mencari suatu kesalahan. Yang paling penting adalah kita akan memperbaiki setiap ada temuan. Hotline-nya sudah disampaikan Pak Menteri tadi malam dalam Mata Najwa. Kami juga di pihak Direktorat Bencana Alam ikut memandu, memantau, dan bersinergi dengan vendor-vendor. Di petugas gudang kami sudah kami sebar dan melaporkan setiap kali ada pendistribusian. Nah, inilah mekanisme kerja yang coba kita bangun sehingga apa yang kita harapkan bersama, kemudian COVID ini berlalu dengan baik, itu yang kita harapkan semua.
Mungkin demikian Pak Sekjen yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari mungkin ada dari Bu Sekretaris. Ya. Mohon izin Pak Sekjen, teman-teman rekan-rekan wartawan, terima kasih sudah bisa mempublikasikan apa yang telah dilakukan di Kementerian Sosial. Kalau kami dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin mendapatkan tugas yaitu menyalurkan bantuan sosial tunai yang targetnya 9 juta. Dan kemarin pada tanggal 22 itu sudah dimulai, tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, di beberapa kota Bogor, kemudian Tangsel dan Kabupaten Bogor itu mentarget menyasar 40.948 KPM, dan ini telah diantarkan oleh PT Pos. Kemudian dari 9 juta itu kami juga sisir apakah mereka telah mempunyai nomor rekening. Apabila sudah ada nomor rekening, mereka yang punya nomor rekening ini bantuannya akan langsung kita salurkan. Nah, adapun jumlah KPM yang telah mempunyai rekening itu ada 789.214 terhadap mereka yang sudah mempunyai rekening ini. Saat ini kami berproses sesuai dengan arahan Bapak Menteri. Besok hari Jumat diharapkan yang khususnya yang sudah mempunyai rekening ini dana akan masuk. Mungkin itu Pak Sekjen penambahan dari kami. Oke ya. Jadi saya kira itu ada Pak Wid, tambahkan hotline ya, jangan lupa ya. Ditambahkan tadi juga masukan dari teman-teman media kan sudah juga supaya memudahkan lah. Jadi juga pun supaya bisa terlayani semua petugasnya siap ya, sehingga kita membantu untuk mencarikan solusi yang jika ada persoalan-persoalan masalah-masalah di lapangan. Saya rasa demikian. Terima kasih atas semua perhatian dan juga dukungan bantuan dari teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum